hari ini. Berapa lama, Dok? Udah lama banget dan hari ini salah satu cita-citaku tuh terkabul. Apa tuh cita-citanya? Aku tuh dari dulu kan setiap kali nonton Ramadan ya, kan ada program Ramadan kan. Dan aku udah nggak nyangka hari ini aku bisa duduk buat program Ramadan sama dengan orang hebat di samping aku. Ada Ustadz Felix Xiao, Ustadz paling radikal di Indonesia. Oh gitu. Wow. Nomor dua. Yang lain datangin Ustadz kalem-kalem kan, gue datangin Ustadznya paling radikal. Asli. Cuman itu orang belum tahu aja mungkin. Kita harus kenalan dulu sih. Tapi yang paling spesial itu ya bini gue tadi pagi gue bilang kan, Ustadz paling radikal di Indonesia. Dari mana radikalnya kata bini gue? Bini gue aja bisa ngelihat Ustadz Felix Xiao tuh nggak radikal. Berarti nonton kontennya atau mencari tahu dia? Nggak, wajahnya boyband. Benar. Sama di sini ada Yang Lex. Waduh, aku happy banget. Gimana rasanya menjadi minoritas? Ya, belum tentu dia minoritas. Minoritas loh, kita kan. Oh iya. Iya, benar. Kan salah satunya pribumi gue. Walaupun tangan kanan gue Ahok. Wah, luar biasa. Iya kan, tangan kanan gue loh. Iya. Tapi ngomongin Ustadz Felix Xiao, ketika gue tahu dia nakama, radikal tuh nggak ada di kepala gue. Nakama tuh nggak ada yang radikal yang mengarah ke negatif, nggak ada. Menurut gue ya. Karena nakama semuanya radikal. Kan nakama pasti anti pemerintah. Pasti. Nah, itu. Waduh, pasti ada. Dia kan dibilang pasti. Aduh. Bener. Tapi aku seneng banget hari ini kita mulai acara namanya download. Jadi di sini tuh kayak kita untuk sama-sama ingin login gitu maksudnya. Bukan ya? Om Ded. Aku pengen lebih bagus. Om Ded, Onat. Aku pengen lebih bagus. Oh gitu. Ya kata lu tadi apa bedanya kita dengan login? Ya waktu kita meeting kan. Karena kita pokoknya ya ntar badain sendiri lah. Jangan self proclaim di episode pertama. Tapi aku pengen belajar sih. Jadi aku ngajakin Yang Lex juga. Aku seneng banget sih ngajakin Yang Lex. Cepet banget. Gue chatting, telepon, sebentar ketemu kita langsung deal ya, langsung ketemu ya. Karena secara konsep gue suka. Ya, kita mau belajar, intinya kita mau datengin Ustadz Felix di sini, kita mau berdua nih pengen belajar nih. Siap. Tapi belajarnya versinya lebih milenial, lebih Gen Z, lebih kekinian ya dibandingkan dengan yang dulu kan kalau dulu kayak buka Quran, buka dalil kayak gitu. Punya kan anak-anak zaman sekarang kan nggak begitu hobi ya. Betul. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mind blowing yang pengen ku tanyain dengan Ustadz Felix. Main bowling ya. Nah itu kan alasan dari Dr. Richard. Gue juga punya alasan. Gimana? Selain tangan kanannya Ahok. Benar. Jadi gini, menurut gue tuh agama Islam nih agama yang menarik nih. Ajib. Menarik. Kenapa? Karena kita lahir dan bertumbuh di sekeliling gue itu banyak orang Muslim gitu. Secara data, sekarang orang Muslim tuh ada 1,8 miliar di dunia. Dan ini nih agama yang menarik buat gue. Kenapa? Karena gini, gue banyak punya temen yang Muslim KTP gitu. Zina iya, makan babi iya gitu, alkoholan iya, banyak lah gitu. Tapi kok kenapa mereka ketika ada satu nama yang dilecehkan, langsung menyulut emosi mereka semua gitu. Padahal mereka tidak menjalankan agama Muslim sesuai dengan ajaran-ajarannya gitu. Ini bikin gue menarik, kok semuanya bisa langsung jadi satu gitu. Ketika ada satu nama yang dilecehkan gitu, menghina agama mereka. Dan gue mau ini juga mau disclaimer ke para penonton ke depannya. Jadi ketertarikan ini gue pengen bener-bener tahu lebih dalam tentang agama ini. Karena gue orang paling bodoh menurut gue untuk tinggal di Indonesia yang punya penduduk Muslim terbanyak dan gue nggak kenal baik dengan agama ini gitu. Itu poinnya. Jadi kalau gue di sini benar-benar pengen belajar, gak ada niat untuk menyinggung agama apapun, menyudutkan agama ngasih pertanyaan apapun. Sulit untuk Ustadz Felix Xiao. Sulitnya itu bukan untuk kita udah ngomong nih. Sulitnya bukan untuk menyudutkan. Jadi ini benar-benar dari hati. Dari hati ya. Pure dari hati paling dalam pengen belajar. Jadi ntar kalau nanti ada kata-kata yang tidak enak sampai 30 episode ke depan atau 20 episode ke depan, dari awal gue kasih tau dulu nih, kalau itu kebodohan gue orang yang pengen belajar. Karena nanti beda nih kalau gue kasih tau di belakang, nanti gue klarifikasi. Enggak, gue ini memang pengen belajar. Siapa tahu dari mulut yang kritis ini dan logis ini suka keluar di situ. Iya, dua-duanya lah kita kan. Ini tinggal tukeran baju aja gitu. Takutnya nanti keluar kalimat yang salah dan mencederai banyak orang. Kita disclaimer di episode 1. Jadi bukti kita kuat nih. Aku disclaimer dengan Ustadz Felix Xiao juga nih. Siap. Jadi kami bertanya itu dengan keingintahuan kami berdua kayak gitu ya. Kita berdiskusi satu sama lain lah, bertukar pikiran. Tapi yang jelas aku dengan kita salaman dulu. Pokoknya kita sama-sama mengosongkan gelas. Oh jelas. Kita bertanya. 30 hari ke depan kami mengosongkan gelas kami, Pak Ustadz.
isi kami. Wes. Aku nggak tahu endingnya kita kayak gimana ya. Bisa jadi tumpah-tumpah aja. Waduh. Ustadz yang Lex. Kiai. Kan? Bisa jadi. Tapi aku nggak menjanjikan apapun. Tapi yang jelas dari dalam hati kita pengen belajar gitu. Kita pengen belajar berdua. Ya, itu lebih daripada semua yang diperlukan. Maksudnya lebih daripada apapun yang kita perlukan, keinginan belajar. Karena memang ya bukan berarti aku walaupun tulisnya si paling paham tuh kan negatif tuh si paling paham ya. Bukan berarti kita paham enggak, tapi memang kita juga perlu banyak belajar. Ya. Karena gini, Islam tuh nggak pernah membatasin orang tuh bertanya apapun out of curiosity. Karena ada orang yang nanya aku, pernah ada orang nanya aku, Ustadz mohon maaf, benar nggak sih Nabi Muhammad itu adalah orang yang pencuri? Wah, itu kalau misalnya diomongin dalam waktu yang salah tuh, itu dalam momen yang salah bisa rame. Parah ya. Tapi memang orang ini memang nggak tahu dan dia dapat dari internet kah atau dari manakah misalnya. Dia kemudian aku tanya, kok kamu bisa bilang begitu? Karena misalnya kalau kita lihat di dalam hadis juga, ya ini permulaan aja. Ada juga orang yang bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah saya minta izin. Izin apa? Mau berzina. Ada yang bertanya kayak gitu? Ada. Jadi ya Rasulullah saya minta izin apa? Saya mau berzina. Dan Rasul nggak bilang langsung, wah kurang ajar. Iya, dia menghakimi, dia nggak menghakimi kan. Tapi Rasul langsung ngomong kan, kamu berzina? Iya. Kamu punya adik perempuan? Punya. Kamu punya ibu perempuan? Punya juga. Kamu punya kakak perempuan? Punya. Kamu punya saudara perempuan? Punya. Nah, maka yang kamu mau zinain itu, kalau nggak dia adalah ibu orang, dia adik orang, dia istri orang. Oh, dia kasih gambaran kayak gitu. Relatif orang. Mau nggak kalau seandainya kalau punya relatif perempuan, lantas mereka dizinain. Ya nggak mau lah ya Rasulullah. Ya jangan berarti. Betul. Nah itu jadi nggak ada pertanyaan yang aneh out of curiosity. Insya Allah kemudian itu yang kita yakini. Semakin banyak bertanya, berarti semakin kita menemukan jawaban dan keyakinan dalam diri kita. Betul. Ya? Karena memang ada orang berbeda. Penistaan agama kan kita udah pernah bahas. Kadang-kadang ada orang nanya, kadang-kadang ada orang memang mancing. Kadang-kadang ada orang memang bukan curiosity, tapi memang dia ya dalam tanda kutip provokasi sebenarnya. Pengen melecehkan. Nah, insya Allah kita yakin di sini nggak ada. Tapi ini menarik nih soal melecehkan agama nih. Karena sudut pandang gue itu gini. Ustadz. Jadi kalau orang sampai merasa dilecehkan agamanya, itu kan masalah sikap hati. Betul. Itu sebenarnya perlu dibela nggak sih? Nah, kayak orang ini melecehkan agama. Ya misalnya contoh, gue dibilang bego. Lu melecehkan gue karena lu bilang gue bego. Ya enggak, orang gue pintar, jadi ngapain gue membela diri? Betul. Perlu nggak sih kalau orang yang melecehkan agama, kita membela agamanya, perlu nggak sih? Itu menarik tuh, nanti kita bahas. Ada sesuatu. Menarik itu. Udah clickbait aja langsung. Kenapa lu harus nonton ini 30 hari? Gila loh, gue susun 30 judul ya. Kita episode keberapa? Gue susun 30 judul ya, kagak cukup loh. Sumpah, kemarin kita meeting lagi ya. Gue mau masukin LGBT, nggak ada di LGBT, gue mau masukin, sumpah ini kayak gimana. Nanti kita bahas juga, nggak apa-apa. Nah, bulan puasa kan tiap tahun, biar banyak stok. Tapi aku pengen tanya dulu dengan Ustadz Felix nih ya. Kenapa mau join di Download? Aku sederhana, aku tuh orangnya sebenarnya kalau melihat, aku tuh oportunis dok. Aku oportunis dalam perkara-perkara yang mana yang paling bagus untuk mensiarkan Islam, gitu kan ya. Nah maka dokter punya platform, misalnya untuk dakwah berarti ya. Untuk dakwah, Young Lex punya exposure jelas, gitu kan ya. Kalau aku ditanya misalnya, kenapa mau join program Download? Karena bagiku ini adalah sebuah exposure, ini adalah sebuah kesempatan untuk nyampein Islam. Nah apalagi kemudian Dr. Richard yang sudah ketemu, lalu kemudian kita pernah kolaborasi, itu kan memberikan manfaat banyak. Aku ingat banget dok, ketika dokter setelah kolaborasi sama aku dibully itu, karena ada kasus lain tuh kan. Terus kemudian ada satu kata-kata dokter tuh yang bagus tuh. Kalian boleh bilang aku apa aja, tapi aku rasa kalian juga harus jujur bahwasanya acara ini aku buat 4 tentang Palestina waktu itu, dan yang mana yang lebih menguntungkan bagi orang-orang Muslim atau bagi orang-orang yang lain misalnya. Nah itu harus orang jawab kan gitu kan ya. Artinya tetap dokter punya exposure yang baik ke depan orang. Nah itu yang menjadi alasan terkuatku sih. Nah alasan yang lain sih ya gampang lah. Ada tujuan yang baik ya. Ada goals yang lebih besar. Padahal ya dari semua YouTuber gue kan minoritas kan gitu. Aku juga minoritas. Sama. Iya makanya. Oke nih. Kalau yang Lek apa? Yang Lek, lu kenapa mau join ke sini Lek? Itu tadi udah gue jelasin di depan. Gue pengen belajar sama agama ini tuh menarik banget. Karena banyak kerabat juga yang dekat masih agamanya Muslim gitu. Kalau lu sendiri apa sih? Itu nanti. Itu gue bingung sebenarnya. Ada episode lagi ya? Ada episodenya. Kagak ada. Gue mau tanya sekarang apa sih? Lo tuh apa? Jadi gini, mau kita jelasin sedikit nih? Iya, boleh. Kalau gua itu merasa gini ya, Pak Ustadz ini kan pengen perbaikin kita berdua. Dia harus tahu dulu lu tuh apa. Makanya denger dulu. Ini yang menarik. Iya. Nah, jadi di Indonesia itu datanya
pencarian pertama itu selalu artis atau apapun yang paling pertama di Google itu misalnya Lex agamanya apa. Sepenting itu. Jadi kalau Ustadz nanti ketik di Google artis apapun, pasti nanti recommended pertama misalnya artis agama, ya? Langsung recommended kalimatnya tuh diksi pertamanya agamanya apa? Agamanya apa. Segitu penting agama di negara ini gitu. Nah, gua merasa tidak wajib untuk menjawab pertanyaan Dokter Richard. Kenapa? Karena menurut gua konsep agama itu adalah hubungan intim sama Tuhan. Iya, walaupun identifikasi antum ada salibnya. Iya, misalnya gitu. Iya. Tapi itu hubungan intim kan. Jadi mau nggak kalau kita berhubungan intim sama istri kita ditonton sama halayak banyak? Oh. Poinnya itu. Iya, jadinya pornografi. Iya dong, makanya jadi kalau orang tanya agamanya gua apa, lu kenapa nanya agama gua tuh kenapa gitu. Betul-betul juga ya. Alasannya apa? Nggak ada hubungan dengan dia juga, nggak bikin dia masuk surga juga kan? Itu maksudnya. Jadi kalau agama kita sama, terus kita lebih karib. Enggak, banyak yang agama sama bunuh-bunuhan juga gitu. Iya juga ya. Tapi bini lu muslim? Apa? Bini lu muslim? Muslim. Lu apa jadi kagak itu? Yang gue tidak wajib ngasih tahu ke netizen gitu. Iya, tapi paling kalau netizen dan mereka dekat sama gue pasti dia tahu. Paling nggak ada gambaran lah. Lu ada agama atau ateis? Agama? Ada beragama kalau konsep ateis panjang lagi nih bahasa ateis nih. ada lagi episodenya tuh. Ada lagi episodenya. Kalau beragama apa enggak sudah pasti beragama. Oke, beragama. Sudah pasti. Oke, lu percaya Tuhan nih berarti ya? Gue percaya banget. Oke. Percaya banget, bukan nggak percaya. Beda gue sama Coki gitu. Nah, heran kan kalian kan? Nah, nanti coba lihat nih. Gue sangat percaya banget. Kita anak Tuhan banget. Wow. Oke. Oh, anak Tuhan banget ya berarti ya. Oke, Pak Ustadz, ini kan kita lagi di momen Ramadan ya. Ramadan. Siap. Kita mau puasa ini ya. Dan momen merayakan kemenangan Idul Fitri. Aku tuh pengen tanya, itu penasaran deh. Idul Fitri itu hari apa sih? Hari dimana kita nanti beli pistol-pistolan Omega untuk Lebaran, perang sarung. Itu yang kita nantikan di hari makan ketupat. Iya, kan kalau misalnya kita ngomong ayamnya itu Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Paskah, kebangkitan gitu kan. Ada kayak harinya gitu kan. Idul Fitri ini hari apa? Hari orang mudik. Ya, betul juga. Itu betul. Itu cuma di Indonesia loh. Sumpah, kalau nggak salah ya, benar nggak Pak Ustadz? Kalau mudik itu, culture itu cuma ada di Indonesia. Di belahan dunia manapun. Di Arab yang menganut agama, nggak ada mudik, nggak ada. Ya, di Arab nggak ada mudik. Di Arab nggak ada mudik? Karena nggak ada orang yang pergi, apa namanya, kalau orang yang dari kampung ke kota tuh apa namanya? Kan orang udik namanya, orang kampung. Imigrasi, urbanisasi, transmigrasi. Yang kerja ke kota tuh apa namanya? Merantau. Nah, karena nggak ada orang merantau, jadi ya mereka di situ-situ aja. Orang Sunda tuh jarang mudik loh, Dok. Karena jarang merantau. Yang mudik orang Jawa. Asli. Orang Jawa, orang Sumatera mudik. Dan setiap hari raya itu pasti ada aja berita kecelakaan pas orang mau mudik. Iya, paling banyak katanya. Lebih ngalah-ngalahin perang Afghanistan. Parah. Kasihan lo, cita-cita itu kayak semakin banyak yang pergi pulang, semakin banyak terjadi kecelakaan. Tapi, ini boleh kita bahas nih berarti. Boleh. Itu boleh nggak sih, Dok, memaksakan keadaan gitu? Jadi Doknya di sini. Oh, salah. Oh iya. Boleh nggak Pak Ustadz? Jadi kayak orang tuh dia tahu kondisi keuangannya tidak mumpuni gitu. Dia paksakan berangkat dari Jakarta ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, berempat naik motor, anaknya masih kecil. Itu yang kecelakaan itu gitu kayak gitu. Iya, betul. Demi berkumpul dengan keluarganya. Iya, itu. Di saat Idul Fitri, itu pada hari apa? Nah, Idul Fitri itu 1 Syawal. Kenapa kita harus rayakan 1 Syawal itu? Jadi gini, semua itu betul, nanti kita bahas ya, Lex ya. Soal culture ya. Iya, soal culture. Idul Fitri itu literally bermakna hari berbuka. Jadi setelah 30 hari berpuasa, maka kemudian berbuka di hari Idul Fitri, 1 Syawal itu. Nah, makanya sebenarnya hari itu kalau di luar negeri menarik tuh, karena di Indonesia doang Idul Fitri itu lebih ramai daripada Idul Adha. Wah, aku baru tahu loh, Idul Adha itu lebih spesial daripada Lebaran. Itu di luar negeri, itu orang-orang merayakan Idul Adha itu lebih besar dan jauh lebih panjang daripada Idul Fitri. Jauh lebih panjang ini maksudnya berapa hari tuh? Nah, karena memang di dalam syariat agamanya sendiri kalau Idul Adha itu kan ada Idul Adhanya dan ada hari tasriknya, hari untuk menyembelih kurban kan itu kan ya. Jadi totalnya itu ada 4 hari tuh liburnya. Nah, kalau Idul Fitri kan cuma sehari itu kan ya. Harusnya cuma sehari dan diawali dengan Ramadan di mana orang-orang fokus pada Ramadan. Nah, di Indonesia aja agak spesial tuh. Kenapa? Karena lebarannya itu lebaran Idul Fitri itu lebih diutamakan. Makanya orang-orang kadang nggak fokus puasa. Contoh ya, ketika 10 hari terakhir itu, masjid-masjid udah pada sepi tuh.
Orang-orang udah sibuk 10 apa? 10 ya, bukan 20 ya? 10 hari terakhir. Enggak, jadi kalau kasus-kasus setengah yang terjadi di lapangan, iya. Jadi masjid itu ramai di bulan Ramadan kan, benar kan? Di awal dan di akhir. Benar. Oh, iya. Tengah-tengah tuh kosong, berarti itu kenapa ya? Di akhir juga enggak. Oh gitu? Di akhir tuh tambah sepi. Oh lagi pada mudik. Ya, jadi orang-orang muslim tuh bilang gini, pokoknya menjelang akhir-akhir Ramadan itu terjadi kemajuan soft. Barisannya makin maju. Oh, akhirnya yang tinggal yang hari-hari terakhir aki-aki doang. Oh, yang tua-tua. Ya, kecuali masjid-masjid besar yang ada itikafnya. Tapi overall rata-rata itu semakin ke belakang semakin sepi. Karena orang udah sibuk kemana? Ke mall. Udah sibuknya beli baju, udah sibuknya bikin ketupat dan segala macam, sehingga mereka nggak konsentrasi lagi ke Ramadan. Nah, di luar negeri, di tempat biasanya, di tempat asalnya kayak di Arab ataupun di tempat-tempat yang lain yang muslim lebih banyak itu, mereka itu justru fokus pada Ramadan. Sehingga di akhir-akhir tuh mesti tambah rame, betul. Dan akhirnya mereka nggak nyiapin apapun. Nah, maka ketika lebaran ya udah seadanya aja. Oh, tapi pas hari raya. Udah kita tuh lebaran mewah banget kita tuh. Wah, makanya be aja. Kita lebaran mewah banget, Pak Dokter. Karena udah terbangun culture tuh kayak hidup di ini kesaksian hidup gue yang banyak tinggal di area teman-teman banyak muslim. Pokoknya gue satu-satunya kesempatan jadi orang kaya pas lebaran. Benar. Karena gaji kali 2 tadi. Benar. Serius tuh. Mereka tuh di kondisi ekonomi yang gajinya pertama, gaji 1 bulan, itu udah pasti habis buat kebutuhan hidup. Iya. Nah, di gaji kali 2-nya ini momen yang ditunggu selama setahun untuk bisa beli keinginan bukan kebutuhan. Iya. Dan itu yang lu bilang tadi, Lex, itu berkaitan kenapa orang maksain pergi ke rumah. Karena mereka punya gaji ketiga. Bawa pride itu ya, maksudnya. Gue bisa, lo mau belanja apa? Gue beliin gitu. Atau ibunya dikasih, bapaknya dikasih, bisa bawa keluarganya balik ke rumah. Bahkan ada culture yang menarik nih di satu daerah, gue lupa di mana. Teman gue cerita, kayak daerah Sumatera. Di lebaran mereka sampai maksain beli mobil, kelar lebaran jual lagi. Ya. Untuk bayangin itu maksudnya untuk, wah ini anak udah pulang, wah sukses saya jadi orang. Lu jangan gitu, kita orang Sumatera. Bener kan? Ya, bener ya. kan? Itu rata-rata sih. Kadang-kadang orang itu sudah masuknya pada culture yang lebih lapis ke atas lagi ya. Karena kan kalau tadi kan culture out of karena dia pengen bagi happiness ya, sharing happiness. Kalau ini udah culture lebih kepada dia nggak mau dianggap orang-orang yang gagal. Jadi dia pulang harus punya dong sesuatu. Kalau enggak keluarganya mungkin dibilang, wah itu anaknya gagal, anaknya ngapain sih ngerantau, sudah 10 tahun nggak bawa apa-apa. Ya minimal motor baru, minimal mobil baru. Atau sekarang bukan beli lagi Lex, sewa. Oh, berarti setahun sekali untuk menjaga martabat keluarga di dalam. Ada yang nyewain khusus mobil ini loh. Supaya keluarga gue nggak dilecehkan. Iya. Gue pulang. Supaya kelihatan keren ya. Kelihatan sukses. Supaya nggak dicoret dari kakak lah. Berarti kan ini kan ada pergeseran budaya ya. Berarti ada pergeseran budaya atau makna juga. Hype yang dibuat ya. Betul. Tapi sebenarnya makna utamanya itu lebaran itu kita tuh ngerayain apa? Kita ngerayain bahwasanya kita sudah 30 hari, kita merayakan 1 bulan penuh kita rayakan untuk berkoneksi dengan Al-Qur'an. Makanya Ramadan itu sebenarnya dikaitkan di dalam Al-Qur'an bukan dengan puasa. Tapi dengan Al-Qur'an. Nah, ketika mereka mengaitkan diri mereka dengan Al-Quran itulah kemudian mereka merayakan kemenangan di hari berbuka itu. Berarti lebaran itu ngerayakan kemenangan karena 30 hari kita sudah berpuasa dan berhubungan intas dengan Al-Quran ya. Mengkonekkan dengan Al-Quran. Betul, aku kasih contohnya ya, misalnya ya. 17 Agustus itu merayakan apa? Kemerdekaan Indonesia. Ya, kemerdekaan Indonesia. Karena ada simbol-simbolnya. Contoh misalnya 17 Agustus itulah kita bisa mengibarkan bendera merah putih yang menjadi identitas daripada kita. Di 17 Agustus itu kita juga menyatakan proklamasi bahwasanya Indonesia sudah merdeka. Nah, orang-orang muslim itu sama aja ketika bulan Ramadan itu kemerdekaan mereka identitasnya itu Al-Qur'an. Karena di hari awalnya itu mereka masih bukan ikut-ikutan, masih pakai syariat-syariat yang lama. Contoh misalnya, sebelum ada puasa Ramadan itu orang muslim juga puasa. Tapi syariatnya ikut Yahudi. Puasanya Ayamul Bid. Puasa 13, 14, 15 pertengahan bulan. Nah, jadi semenjak kemudian bulan Ramadan dikasih syariat baru, syariat puasa, kiblatnya kemudian waktu itu juga langsung ke Mekah, tidak lagi ikut ke Baitul Maqdis seperti orang-orang Yahudi. Kemudian mereka dikasih Al-Qur'an, disempurnakan pada itu karena Al-Qur'an diturunkan juga pada bulan Ramadan. Nah, sehingga itu jadi identitas kayak kemerdekaan gitu. Jadi untuk mengetahui semua itu, tapi ini nggak banyak dibahas. Terus kenapa kita harus merayakan ini dengan berpuasa 30 hari gitu? Nah, kenapa harus puasa nahan makan?
Kenapa nggak nahan yang lain gitu? Nah, menariknya adalah pertama, ini ada beberapa hal yang aku bisa jelasin. Pertama, menariknya adalah yang aku bilang tadi, Ramadan itu tidak dikaitkan dengan puasa. Itu pertama. Enggak. Syahrul Ramadan harusnya kayak gitu, harusnya tidak kaitkan Quran. Nah, jadi sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti perkaitan satu-satunya kata Ramadan di dalam Al-Quran adalah dengan Quran. Itu yang pertama. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Kita pernah nggak sih pas lagi main bola, saking serunya main bola, kita nggak sempat makan? Iya. Ada aja. Sering nggak? Aktivitas apapun. Main PS. Main game, ya main betul. Game nggak sempat makan. Apalagi pacaran, lu nggak sempat makan. Itu kan ya, segala macam lah. Mau aktivitas benar, mau aktivitas salah. Iya. Harusnya Ramadan itu adalah mereka dalam tanda kutip lupa makan karena aktivitas yang lebih penting. Oh, itu maknanya. Itu terkonek dengan Al-Quran. Itu sebenarnya secara semangatnya ya, walaupun secara syariat tetap nahan makan. Nah, itu penjelasan yang pertama. Nah, baru penjelasan yang kedua. Kenapa syariat Ramadan itu nahan makan? Ternyata nahan makan bukan sesuatu yang apa ya, baru di dalam kisah umat beragama. Karena orang-orang Kristen juga puasa. Iya, banyak ada puasa itu banyak banget. Kristen puasa, Yahudi puasa. Nah, artinya puasa ini adalah bagian daripada cara yang Maha Pencipta Allah itu memberikan sebuah apa ya, kayak memberikan tubuh itu menjadi haknya. Misalnya contoh dengan puasa dia bisa jadi lebih sehat. Itu kemudian untuk syariatnya. Dengan puasa dia bisa lebih mengenal orang-orang yang misalnya nggak punya atau nggak bisa makan dan segala macamnya. Intinya adalah itu bagian-bagian syariat yang kita lihat itu pasti menguntungkan pada diri sendiri. Tapi bagian semangatnya itu ada pada Al-Quran. Oh, tapi kenapa harus puasa nggak makan gitu kan? Kenapa nggak puasa, sorry lah ya, misalnya puasa berhubungan dengan istri misalnya, atau puasa nggak kerja gitu, ada enak juga gitu. Iya. Oke, kita lihat dulu ya. Puasa orang Yahudi itu lebih berat daripada puasanya orang Muslim. Oh ya? Iya. Orang Yahudi, orang Nasrani itu harusnya puasanya lebih berat daripada orang Muslim. Setahu gue kagak deh. Iya. Apa ilmu gue yang kagak tinggi ya? Contoh ya, di dalam Al-Quran itu diceritakan puasanya Maria, ibunya Yesus. Puasanya adalah kalau puasanya orang Yahudi itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngomong. Shit. Iya. Yahudi itu? Yahudi. Gak boleh ngomong. Gak boleh ngomong. Itu ada di dalam Al-Quran. Diceritakan puasanya orang Yahudi itu gak boleh ngomong. Berarti mereka kusuk banget benar-benar. Benar. Jadi benar-benar introspeksi. Kontemplasi, silent time. Nah, kalau orang-orang Muslim tidak boleh makan dan tidak boleh minum serta tidak boleh bersetubuh. Itu betul. Nah, jadi kata Rasulullah, puasa itu apa? Menahan daripada dua hal. Pertama, keinginan lisan atau keinginan mulut yang terhubungnya ke perut. Yang kedua adalah keinginan di bawah perut. Cuma dua itu aja. Keinginan kepala bawah berarti. Kepala bawah. Yang nggak punya otaknya cuma sering ngalahin ke atas dia. Nah, otak kan punya otak. Iya. Tapi sering kalah sama kepala bawah. Karena otaknya nggak ada tuh. Nah, ini ada. Justru karena nggak ada otak tadi. Oh, justru karena nggak ada otak. Coba lanjutannya lihat ya. Lanjutannya lihat. Lex tahu nggak kalau menikah itu adalah di dalam Islam setengah daripada agama? Setengah. Iya. Jadi orang Muslim itu meyakini hadis bahwasanya menikah itu setengah daripada agama. Itu kata Rasulullah. Oh iya, aku baru tahu. Nah, itu benar-benar kalimat menikah itu ibadah tuh pemaknaannya berarti dalam juga ya? Setengah agama. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat orang, kenapa dikatakan setengah agama? Maksudnya apa? Karena terdapat banyak kebaikan dalam nikah. Maksudnya gimana? Kata Rasulullah, manusia itu sumber dosanya ada dua. Satu ini, dua ini. Cuma itu aja ya? Ini mulut nih, yang berkaitan dengan perut, sama ini. Nah, berarti kalau kita sudah nikah, yang sudah terkendali yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah udah terkendali. Betul. Setengah agama beres dong. Setengah, tinggal satu lagi nih, lu setengah hal yang bakal bikin offset udah lumayan udah clear. Selesai. Harusnya gitu ya. Pas puasa, mulut sama perut kita beresin. Maka insya Allah tuh semua agama dapat di situ. Ternyata dokter-dokter juga ngomong ternyata. Dokter-dokter penelitian 50 tahun terakhir. Kalau salah tolong dikoreksi dok. Ini kan yang paling paham dokter. Ya kan? Ini gue yang paling paham. Sebelum ke pertanyaan ini, gue mau ada pertanyaan pengalaman pribadi. Ini yang sorry to say yang bikin gue sebel gitu. Karena jadi ada perbandingan orang Muslim yang menjalankan puasa di dalam pertemanan gue nih. Ada yang satu menurut gue dia jalan ini mulia banget. Karena secara logikanya gue memikir dengan konsep puasa kayaknya yang benar yang ini nih. Gimana? Yang maksudnya yang benar yang ini. Yang salah tuh gini. Yang salah itu ketika dia, ini menurut gue ya, jadi ketika dia berpuasa, dia menyuruh orang lain untuk menghormati dia gitu.
Yang satu lagi, dia berpuasa, dia woles-woles aja. Mau ada orang makan, mau ada makanan kebuka, nggak akan tergoda karena begitu kusuknya dia menjalankan niatnya dia berpuasa gitu. Sehingga godaan apapun nggak akan berpengaruh. Nggak peduli dia ya. Nah makanya tuh, gue pengen tanya gini Pak Ustadz. Jadi batal itu ketika dia sudah gagal di niatnya, itu udah batal apa enggak gitu? Ya, itu pertanyaan sangat bagus sekali. Karena jadi orang menjalankan puasa itu percuma kalau niatnya aja udah buat pamer. Bener. Jangan makan depan gue dong, gue puasa nih. Jadi menurut gue tuh ini udah batal nih orang nih. Jangan-jangan nabi nih orang. Karena ini salah nggak? Ini pertanyaan menurut logika aja ya gitu. Iya, karena nabi ngomong begitu. Serius? Serius. Jadi nabi bilang banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apapun kecuali lapar dan haus dan capek dalam hadis yang lain. Oh. Karena kenapa? Karena niatnya nggak benar. Yang pertama kali dinilai itu bukan makan minumnya, niatnya. Kalau niatnya puasa pengen dihargai, niatnya puasa pengen dilihat oleh orang, itu udah dari awal udah nggak dihargai. Jadi tempat manggung Pak Ustadz, jadi tempat buat pamer. Betul. Gitu. Makanya hadis yang pertama dihafal orang muslim itu biasanya innamal a'malu biniat. Sesungguhnya amal itu semua tergantung pada niatnya. Ini sebel banget gue, Pak Dokter. Betul. Anjing lu kenapa ribet sih, kan lu yang ibadah, kenapa gue harus... Itu benar, aku sepakat banget. Aku serius aku sepakat banget. Karena gini, banyak orang-orang tuh berorientasi pada dirinya. Sementara keberhasilan ibadah itu justru ketika bisa dia di-attach dari dirinya. Jangan ada validasi buat orang-orang kan harusnya kan. Jadi dia tuh contoh karena gue dapat contoh satu lagi yang benar. Jadi ngeliat yang salah tuh kayak sebel gitu loh. Malah dia nyediain orang makan kalau seandainya bisa kan gitu kan ya. Malah kemudian dia puasa nih, tapi dia kan tahu semua orang nggak puasa kan. Ada cewek-cewek yang memang nggak puasa, ada orang yang bukan muslim memang nggak puasa. Ya udah dia kadang-kadang masakin buat mereka berikan buat mereka. Nah itu adalah bagian daripada puasa juga sebenarnya. Nah orang-orang gini Dok yang bikin agama Islam tuh jadi jelek Dok. Aku sepakat. Dok Pak Ustadz maksudnya. Kesini itu yang bikin. Kok gue duduk situ aja kan? Yang bikin agama Muslim jadi terlihat jelek itu orang-orang yang kayak gini. Iya. Oknum. Jadi niat ya yang paling penting ya. Bukan dijalankan sesuai SOP. Iya, itu betul. SOP itu adalah setelah niat. Kalau niat sudah salah, nggak ada SOP. Kalau SOP-nya benar, niatnya salah, udah habis. Makanya niat itu yang paling penting. Apalagi niat yang paling susah, karena nggak bisa dicek. Itu benar. Itu hubungannya sama yang di atas aja. Niat lu tuh nggak bakal kelihatan. Salah satu kesalahan orang Muslim ya, mereka bilang gini, kunci ibadah adalah duit. Lakukan. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi doa dulu, usaha, ikhtiar, tawakal. Kata mereka tawakal itu di akhir. Padahal tawakal itu ya dari awal. Di depan dan sampai ke belakang, nggak putus-putus. Niat tuh kayak gitu. Pernah naik pesawat nggak? Pernah. Pesawat tuh kan kalau kita lihat kan nggak pernah dia lurus langsung sini kan? Pasti dia tiup angin balik lagi, tiup angin balikin lagi, tiup angin balik. Niat itu begitu tuh. Karena begitu kita pasang niat nih, kita mau lurus, pasti ada nih yang gini ini. Itu yang balikin lagi. Ini lagi, balikin lagi. Keren juga tawakal. Balikin lagi. Niatnya harus dijaga terus. Nah, maka aku sambung tadi ya. Yang menarik adalah aku baca-baca tentang kedokteran 50 tahun terakhir, mereka bilang ada sesuatu yang penting banget bagi manusia yang ada di dalam perut, namanya mikrobiom. Ternyata semuanya tergantung mikrobiom. Karena mikrobiom dalam badan kita ini ternyata mereka tuh jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Fungsinya apa tuh mikrobiom? Fungsinya adalah mensintesa apapun yang nggak bisa manusia sintesa. Ada bukunya judulnya 10% Human. Jadi manusia itu cuma bisa buat asam amino itu sekitar 10% daripada yang dia perlukan katanya. Atau 10% daripada yang kita daripada apapun yang ada dalam diri kita. Buku kedua namanya The Second Brain. Jadi katanya otak kedua ada di sini juga ada di sini. Berarti kalau kita lagi gugup mules perut kita. Kalau kita lagi stres mules perut kita. Kalau lagi lapar galak bener kan? Galak. Kalau lagi stres nggak bisa makan. Betul. Atau makannya tambah banyak. Iya. Second brain. Gitu. Ada dua opsi itu ya. Ada reaksi. Ini berdasarkan ilmiah nih ya. Benar. 50 tahun terakhir. Makanya kita makan Yakult kita makan probiotik untuk itu belum sponsor Pak Ustadz. Belum sponsor ya. Nanti mudah-mudahan sponsor. Kalau enggak kita hapus saja. Itu untuk memperbanyak. Jadi mikrobiom itu fungsinya bagus nih di perut. Bagus. Karena itu ada orang yang sakit itu diteliti ternyata mikrobiomnya itu berbeda habitat. Ekosistem mikrobiom itu berbeda dengan orang yang sehat dengan yang sakit. Makanya sebenarnya tergantung di sini. Kalau guyonanku gini. Bayangin ya, kalau di sini ada berapa miliar mikrobiom ya. Kita makan misalnya contoh, mie instan. Terus dia doa, ya Allah matiinlah Felix gara-gara dia makan kasih aku gak bagus. Dia doa matilah kita. Kalau kita makan yang enak-enak nih sayang. Doa, ya Allah mudah-mudahan Felix diperpanjang, dikasih makan enak. Kan gitu. Itu mikrobiom yang di dalam itu ya? Nah itu diselesaikan dengan puasa. Karena begitu kita puasa, mikrobiom itu happy.
Nah, kenapa nih? Ini menarik nih, kenapa? Nah, karena bukan saya dokter, ini harus jelasin lah. Ke gue lah. Dia lempar guyonan, lempar ke gue. Katanya sih ada sel-sel tertentu yang diaktifkan ketika berpuasa. Nah, itu ada autofagi diaktifkan. Jadi dia makanin sel-sel yang buruk. Makanya wajah saya jadi lagi pembersihan gitu ya. Selain kita skincare, kita juga perlu puasa. Tapi gue percaya sih, secara jurnal, secara penelitian atau secara apapun, karena gue juga ada di Indonesia ya, dimana kan mayoritas Muslim ya. Kita baca pokoknya puasa itu bagus lah. Bagus untuk kesehatan. Bukan hanya kesehatan. Glowing. Bagus itu untuk semua hal dalam tubuh kita, ibadah juga bagus. Dan keuangan juga bagus ya. Keuangan juga bagus. Iya dong, bener kan? Dan juga kehidupan sosial juga bagus. Bayangkan, di saat puasa, kita berhenti semuanya maksiat. Di saat puasa, kita berhenti semuanya. Tempat dugem tutup. Iya. Tempat dugem At least ada sebulan yang ngerem lah ya. Minimal ditutup, dalamnya masih ada. Bayangkan, kalau andai kata lu puasa ya, rokok lu pasti kurang. Enggak, iya, benar. Pasti, pasti. Maksudnya gini, poinnya adalah intinya di bulan itu menahan diri. Di bulan itu berkurang lah. Iya. Kemaksiatan berkurang. Sepakat sama-sama tapi kan? tetap Sepakat kan? Bagus kan? Bagus kan? Nah, pertanyaan gue, kalau itu bagus, kenapa 30 hari? Nah, kenapa nggak 1 tahun di balik puasa gitu ada LC yang ngeluh nggak dapat tamu. Banyak. Itu bagus tuh. Itu bagus. Itu pertanyaan bagus. Dia ada gini, yang kerjanya di bidang haram ya. Puasa lagi. Gue kerja gimana nih saya anak. Benar. Makanya justru banyak orang muslim juga gitu. Wah, bulan puasa lagi nih. Nah, karena fokusnya dia pada puasa, bukan aktivitasnya. Padahal kalau kita lagi asik, kita tuh makan lupa loh. Makanya harusnya asik pada Ramadan itu. Nah, pertanyaannya kenapa harus 30? Karena kita kalau mau bentuk habits, itu harus di atas 21 hari. Menarik. Itu kan penelitian juga tuh. Ya kenapa nggak kalau bagus kan 3 bulan aja gitu, atau sepanjang tahun gitu. Itu benar. Makanya setelah puasa Ramadan, kalau bisa lanjutin gitu. Jangan lu berdua nabi. Kalau bisa lanjutin aja gitu. Benar. Ya berarti. Makanya kata Rasulullah setelah puasa Ramadan ini, Rasul kasih tahu puasa Ramadan disambung dengan 6 hari setelah Ramadan itu seperti puasa 1 tahun. Oke, gimana? Jadi kalau sudah selesai puasa bulan Ramadan nih, disambungin 6 hari. Disambungi 6 hari di bulan Syawal, 1 bulan setelah Ramadan, maka itu seperti puasa 1 tahun. Nah, kenapa? Karena habitsnya lebih diperpanjang. Karena penelitiannya begini, aku pernah baca, habits pertama yang paling rendah itu 21 hari. Ada yang bilang 30 hari. Ada yang bilang 8 minggu. Ada yang bilang 8 minggu. Iya, 2 bulan. Nah, kalau sudah terbentuk habits, ini masih lemah nih habitsnya. Kalau sudah 3 bulan, maka kemampuan untuk lanjut sama kemampuan untuk balik ke habits lama ini equal. Kalau mau lebih banyak untuk melanjutkan habits yang baru, itu harus di atas 3 bulan. Itu betul. Bener sih. Jadi memang orang tuh bakal konsisten ketika dia melakukan hal yang sama berulang-ulang. Misalnya nge-gym, let's say main game. Itu di atas 2 bulan pasti dia akan konsisten tuh. Betul. Ngejar hal itu gitu. Good or bad? Ya, apapun. Pokoknya good atau bad dia akan sama gitu. Berarti disambung ya? Tapi waktu disambungnya tempat hiburan kagak tutup. Nah, itulah karena kan udah latihan. Yes katanya. Puasa sudah berakhir. Dapat tamu lagi. Tapi kan tadi kan dia sudah muncul dengan seorang pribadi yang berbeda. Kalau dia benar-benar menjalani puasa. Tapi balik lagi ini kalau ideal ya. Karena banyak yang terjadi di Indonesia ataupun di negeri muslim yang lain itu sangat tidak ideal. Karena puasa jadi beban bagi mereka. Maka ketika Idul Fitri itu udah jadi kayak merdeka, keluar penjara mereka. Oh makanya bisa maksiat lagi. Nah, itu benar. Klub buka lagi. Iya. Opening. Kalau sekarang lagi closing ya. Kita kejar closing party. Closing party. Nah, itu masalahnya. Dan lu closing party nggak? Kagak, gua nggak suka klub. Soalnya Jakarta buka terus ya. Tapi ini menarik juga nih. Iya, gimana? Iya, lumayan ada pergeseran nilai nih. Iya. Gue inget banget dulu Pak Ustadz kalau di zaman-zaman 2000 di bawah 2010 itu benar-benar tutup. Kalau puasa tutup klub. Iya. Sekarang tuh bukan toleransi ya. Viral, apa namanya ya? Toleransi dalam hal negatif lah ya. Betul. Mereka bisa tetap buka loh. Jakarta aja, Jabodetabek. Kalau daerah tutup di luar. Ya, kalau itu kan kita nggak ada yang tahu. Tapi dalam buka gitu. Kalau itu kita nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas ownernya. Kalau di Palembang tutup. Karena aku ngecek kalau di daerah tutup. Kalau di Jakarta masih buka. Ya, itu menurutku bukan pergeseran sih, tapi karena tadi ya globalisasi lah ya. Westernisasi berarti. Iya, westernisasi. Globalisasi kan maknanya kan westernisasi sebenarnya. Kan kita mengikut contoh misalnya kenapa sih kayak tadi pikiran Yonglek tadi itu bagus.
Tapi dalam level yang lebih tinggi lagi, dia bisa mengatakan bahwa semua orang bisa bebas, gitu maksudnya. Jadi menjadi seorang muslim di negeri muslim yang mayoritas muslim tidak membuatmu harus kemudian semuanya baik, gitu maksud dia. Jadi dia bilang, ya kita punya rights, kita punya hukum, maka berdasarkan hukum itu mereka buka kan gitu. Sesederhana itu sih sebenarnya. Oh, berarti balik ke niat kita dong. Nggak mau peduli mau buka atau enggak, balik lagi ke niat kita. Nggak usah peduliin mau buka mau enggak. Betul, karena setiap orang punya porsinya. Porsi secara individu, dia harus kemudian fokus pada Ramadan itu akan memberikan apa buat dia. Nah, porsi untuk misalnya aturan-aturan untuk misalnya ada yang tempat entertainment masih buka, tempat-tempat miras masih buka, itu bukan porsinya individu, itu porsinya pemerintah. Oh, bukan porsi kita ya? Bukan porsi. Tapi sebagai individu, Pak Ustadz, boleh atau enggak sih menurut Pak Ustadz, disarankan atau enggak tempat hiburan, restoran, tutup semuanya menurut Pak Ustadz? Ya, nah jadi ini, respect itu both ways. Bukan satu. Dua sisi. Respect itu both ways. Bagi orang-orang yang melakukan puasa, dia tidak boleh untuk demanding agar tidak ada ujian ketika dia puasa. Toh bukankah secara kemudian kita puasa, kita justru lagi dites. Ada makanan di depan kita, kita kemudian nggak makan, maka kita dikatakan berpuasa. Nah kalau ada orang nggak bisa beli makan dan nggak ada makanan, terus dia nggak makan, itu bukan puasa namanya. Kan gitu kan. Namanya kelaparan. Namanya kelaparan. Nggak punya uang buat beli makan. Gua nggak punya pilihan, kan betul, gitu kan ya. Betul. Nah itu kan respect. Nah tapi respect daripada orang-orang yang mereka tidak berpuasa, pada bulan Ramadan, ya janganlah orang itu dites-tes. Udah cukup banyak dia, kan gitu kan. Nah jadi both ways sih sebenarnya. Tapi kalau dari kita sebagai orang puasa, kita sama sekali nggak mempertimbangkan itu. Ya contoh kayak misalnya menutup dengan hordeng itu udah bentuk yang paling mulia. Nggak perlu ditutup tempat makannya di raja-raja. Masih buka nih. Masih buka nih. Kalian tidak berpuasa, raja tarik. Gitu. Tapi bentar lagi nih, biasanya kalau di Natalan kan selalu ada pertanyaan kan. Kalau Natalan kan, boleh nggak Pak Ustadz kita mengucapkan selamat hari Natal? Pakai topi Natal. Kalau di Lebaran biasanya pertanyaannya sudah jelas. Boleh nggak kalau kita sweeping? Kayak setiap tahun kayak gitu aja pertanyaannya. Jarang sih kalau sekarang. Tadi seperti yang dikatakan Lex tadi, mungkin di bawah 2010 masih banyak. Tapi sekarang seiring dengan orang-orang tuh makin dewasa, aku rasa makin sedikit yang seperti itu. Makanya ketika aku ditanyakan aku bilang gini, kalau memang itu aturan negara, aku respect pada aturan negara. Karena negara manapun berhak melakukan aturan apapun. Gak usah bicara di Indonesia lah. Tapi kalau itu adalah misalnya contoh, aku bilang ya kan bukannya orang, aku masih ingat banget ketika ditanya beberapa tahun yang lalu, aku jawab begini, kan memang ada orang-orang yang memang tidak berpuasa. Contoh misalnya perempuan itu nggak puasa. Nah kalau seluruh warung tutup, susah juga hidup dia tuh. Iya benar. Kalau lagi haid gimana? Masa harus masak di rumah kan itu kan ya. Betul. Nah lalu kemudian ada misalnya contoh, mohon maaf ya, ada orang-orang sakit yang nggak bisa puasa dan memang kadang-kadang dia perlu untuk makanan. Ada orang-orang yang bukan muslim juga nggak berpuasa. Makanya sistemnya jangan dimatiin. Jangan dijaji, betul. Tapi kita edukasi orang harusnya supaya mereka tuh orang yang muslim, mereka berpuasa. Nah gimana kalau andai kan ada yang bilang, tapi kan warung-warung itu kalau buka ada orang niat jahat, niatnya jadi dipermudah. Aku bilang, berarti itulah dosanya dia. Ingetinnya kalau kita individu ya kita ingetin secara biasa. Kalau negara ini mau ngingetin secara negara, itu urusan negara bukan urusan capek gila ngurusin niat semua orang ya. Capek gila, mending niat kelihatan gitu kan. Tapi gue makin tanya dengan lu. Tadi kan ngomong ada aturan bernegara ya. Secara aturan negara, apakah memang kayak tempat spa, ya kita kalau ngomong restoran kan nggak mungkin ada aturan tutup ya. Tempat hiburan malam, diskotik, pub, bar, itu ada aturan nggak sih dari pemerintah? Memang 1 tahun, 1 bulan itu harus tutup? Wakil daripada pemerintah. Waduh. Gimana? Lu kan pendukung 03 terus udah militan kan? Ayo 02 dong, kan kita kalah kita. Kita kan 16% doang. Masa tanya kita? Sebagai nakama. Sebagai nakama. Untuk negara tuh tutup apa gitu. Sebenarnya nggak wajib sih menurut gua. Ada aturan nggak? Nggak ada sebenarnya. Berarti boleh buka kan? Boleh. Berarti mereka itu nggak mau buka karena takut? Bukan karena takut. Ini kalau pertanyaannya menurutnya secara logika, sebulan respect lah gitu. Gila loh, mana ada pengusaha sebulan nggak dapat duit. Iya setuju, makanya ada cara-cara respect. Misalnya tempatnya kayak tempat maksiat, gitu. Apapun itu tempatnya, secara etika respect sesama penjahat gitu. Lo ngerti nggak maksudnya? Iya. Dia di luar penjahat pun juga ada etika. Ada etikanya penjahat. Jadi etikanya kadang-kadang lebih tinggi. Oh lebih tinggi. Ada gangster code gitu. Jadi dia penjahat nih, dia tahu gitu. Tapi itu di bulan puasa di depan dia tutup. Nggak boleh nembak anak kecil gitu ya? Nggak, maksudnya di dalam dia tutup, di luar tutup, dalam boleh. Seenggaknya dia masih menghormati loh. Ada etiknya, dia tidak mengundang orang, walaupun itu tetap salah. Tapi jangan salah loh, orang-orang ketika bulan puasa itu omsetnya makin naik loh kalau restoran.
Walaupun dia nggak buka di siang hari. Oh. Makin banyak. Karena buka bersama pas malam hari. Banyak buka bersamanya. Ada buka bersama biasanya tuh abis buka bersama, reunian angkatan, abis itu ada yang nikah tuh. Nah. Ada yang CLBK. Itu banyak kita lihat di TikTok ya. Ini omongan gue nih bener gak nih gitu. Bener. Abis reuni bersama, baper-baperan lagi yang mantanan belum kelar, abis itu nikah. Bener. Sering kejadian itu teman-teman SMA tuh. Mana pas menjelang Idul Fitri nanti banyak yang bolong juga kan, jadi siang dengan sore penuh semua. Asli. Ya, yang lucu banyak orang-orang yang tadi kan kita udah bilang Indonesia ini kan nggak ideal kalau kita lihat muslimnya ya, bukan Islamnya ya, muslimnya ya. Makanya ada banyak orang-orang reuni. Sholat nggak kira-kira yang lu lihat? Hampir semuanya sih enggak sih. Betul. Harusnya kan dia tarawih ya. Lucu ya. Nah itu. Harusnya bukan hanya kan tarawih, sholat maghrib aja kagak. Iya. Nah itu kan masalahnya. Itu jam setengah 6 udah di macetnya Jakarta nih. Jam setengah 6. Kalau teman-teman aku masih sholat maghrib. Cuma habis sholat maghrib, reunian, foto-foto, udah nyanyi-nyanyi, gak ada yang tarawih. Kalau nggak tarawih nggak apa-apa. Berarti kesimpulannya bisa dibilang ini nggak Pak Ustadz, sebenarnya makna dari bulan puasa dan Idul Fitri ini jadi bergeser karena jadi culture. Itu yang jadi culture. Itu iya, jadi budaya, jadi culture. Padahal harusnya kalau dia mendalami, harusnya dia nggak melakukan hal ini kan. Itu betul. Justru sebenarnya bulan puasa itu bulan untuk balik. Bulan untuk balik memahami sebenarnya apa yang menjadi sebuah kewajiban lah ya. Filosofinya. Oke. Jadi filosofinya apa? Esensinya apa nih daripada kehidupan kita nih? Makanya orang bilang gini, orang muslim itu harusnya menyiapkan 11 bulan untuk 1 bulan itu Ramadan. Oh, iya. Tuh berarti harusnya secara logika dia prepare dulu untuk. Iya, 11 bulan untuk 1 bulan. soalnya dia prepare diri dia ya. Betul. Iya, dan 1 bulan ini adalah preparation untuk 11 bulan berikutnya. Wah keren sebenarnya. Saking pentingnya Ramadan ini. Karena di Ramadan ini settingnya diubah oleh Allah. Di keyakinan seorang muslim. Nah settingnya pas diubah ini, nggak default nih. Maka 1 ini cukup untuk 11. Berarti dan 11 logika gini, kalau bahas dari yang depan, berarti di bulan Ramadan. Ini benar apa salah nih ya? Gue coba rangkum logikakan, semua ini. Ya, kita coba logikakan ya. Iya. Di 1 bulan ini, kalau dengan konsep yang awal, ketika dia mengkonekkan dirinya dengan Al-Quran, itu jadi prepare untuk dia menjalani 11 bulan ke depan. Betul. Harusnya seperti itu. Benar. Jadi ketika 11 bulan ke depan punya bekal, oke, nanti dia ada evaluasi kan. Salah-salah, hidupnya buat dosa, ada kepleset. Di 1 bulan lagi itu, dia akan cari bekal lagi untuk siapin bekal lagi untuk 11 bulan ke depan lagi. Harusnya kayak gitu. Nah, ini Gue udah nangkep, kalau yang pada nggak nangkep ya orang orang-orang. menjelaskan pada nakama ya. Lu itu bisa jadi ustadz sumpah. Bukan nabi dia. Lu pernah lihat sebenarnya sesimpel itu berarti ya? Betul. Lu pernah lihat Luffy pas keluar dari itu enggak yang pas dia habis arc yang di kantornya Marineford. Oh, di Marineford, abis dari Marineford ya. Terus dia kan latihan kan? Ya. Terus ada tato baru tuh. Ya, yang 3 gitu. Ya, 3Y, 2D itu ya. Ya dicoret, dicoret kan ya. Nah, kenapa? Setiap anime, setiap Dragon Ball juga sama tuh. Dia pergi naik ke atas yang satu ruangan yang dia latihan di situ 1 hari, di luar udah di luar 1 hari. Kalau di bahasa ini namanya time skip. Time skip. Nah, ketika abis time skip dia jadi kuat. Di Indonesia punya. Kawah Chandra di Muka namanya. Hah? Gimana? Kawah Chandra di Muka. Jadi di situ kesatrianya latihan, keluarnya dia jadi orang yang berbeda. Nah, berarti maksudnya bulan puasa tuh harusnya itu. Karena settingnya diubah. Settingnya nggak sama seperti bulan yang lain. Kalau di luar 1 tahun, di situ cuma 1 hari. Sorry, di luar 1 hari, di situ rasanya kayak 1 tahun latihannya. Kan? Iya. Itu di time capsule-nya si Goku tuh sama Vegeta gitu. Kalau di One Piece tadi yang 3Y, 2D tadi. Semua pada upgrade diri kan. Upgrade diri. Nah, di situ cukup untuk berapa tahun ke depan tuh. Dan berapa tahun ke depan harusnya nyiapin ke sini. Harusnya bulan puasa tuh maknanya gini, dia upgrade diri. Benar. Ya time skip. Iya. Sebulan time skip. Tapi seolah-olah 1 tahun. Iya, kelar sebulan itu harusnya that's it. 30 hari 29 atau 30 hari di puasa di bulan Ramadan, lanjut 6 hari itu sama seperti 1 tahun. Berarti enak banget orang Islam sebenarnya dibikinin sistem kayak gitu. Sudah mulai tertarik. Dia memang tertarik dari awal. Bukan sudah mulai. Dari gue duduk di sini. Belum episode pertama nih. Iya. Gue jadi judulnya nih jadi login. Enggak dong. Kalau kita pakai logika ya, kita pakai logika nih. Yang namanya belajar dan ada hal yang bagus, ya pasti tertarik. Kita kan punya rasional. Itu sistem kayak tadi bagus banget diterapkan dalam kehidupan siapapun. Iya.
Tapi apakah kita ikut berpuasa 30 hari ini, Dr. Richard? Kita ada janjian kan nanti kita spill ya. Tapi aku ada pertanyaan juga dengan Pak Ustadz. Gini ya. Kita kan di sini pengen belajar ya. Aku tuh tertarik banget dengan Islam. Tertarik, dan aku sudah katakan berkali-kali. Kali-kali lah. Mungkin di kamera 1 kali, tapi dengan Pak Ustadz sering banget di belakang layar tanpa kamera ya. Kalau depan kamera cuma 1 kali, itu pun terceplos ya itu. Tapi aku tuh menurutku ini agama yang menarik ya, banyak ngajarin kebaikan meskipun banyak dirusak oleh penampilan muslimnya. Oknum ya. Tapi Pak Ustadz, aku yakin di luar sana banyak orang yang mau belajar dan banyak orang yang seperti aku. Aku mau minta pencerahan nih. Ada perasaan tersakiti. Dr. Richard. Iya. Ada perasaan tersakiti oleh orang Muslim. Aku ngomongnya. Kayaknya aku tahu siapa. Contohnya kayak setelah berhari-hari ini aku jadi tahu ya. Lewat di berita ya. Iya. Contohnya kayak mana? Aku cerita ya. Perlu kita hadirkan aja Pak tali kasih. Langsung kita panggil istri dari. Jadi ada yang tersakiti. Iya. Yang pertama, misalnya kayak gini. Orang jualan gua kan peduli skincare abal-abal. Iya. Yang jualan skincare abal-abal itu pakai merkuri, pakai hidroquinone, itu justru berhijab. Dan sorry ya ngomongnya Masya Allah kayak gitu punya, pakai jilbab ya kayak gitu punya sok agamis banget. Jualan gitu ya, kan. jualan lah ya. Jualannya pakai hidroquinone, pakai merkuri. Satu. Yang kedua, ada orang yang jualan obat slimming, abal-abal. Abal-abal itu parah banget, bukan abal-abal lagi. Dalamnya itu sibutramine yang bisa buat orang stroke dan meninggal. Bayangkan. Ini keresahan dari karena background dokter, jadi kesel ngeliat ada. Ya oke. Sudah selesai, ketangkep nih. Aku kasih tahu nih, bongkar dengan media, pakai hijab. Nggak ada satupun permintaan maaf, bilang pokoknya aku cuma hijrah gitu. Bahkan maaf aja pun tidak keluar. Terus yang kayak kemarin ya aku bilang ya, aku berantem dengan salah satu artis juga sama. Ya kurang apa kayak gitu kan, salah satu yang ngerti agama lah pokoknya kayak gitu kan. Tapi kan berusaha kayak pengen menjarain kayak gitu, punya berusaha pengen, pokoknya seneng kalau melihat aku jatuh. Ngerti kan ketika benar Pak Dokter? Ketika aku masuk ditangkap, nyanyi cicak-cicak di dinding, cicak-cicak di dinding, hap, langsung ditangkap. Itu dinyanyiin benar? Diposting di IG. Aku baru lihat loh kemarin yang ditarik itu benar, itu video ditarik-tarik itu benar tuh. Iya. Seru kali. Bener. Diangkat ya. Bener. Nah, kan untung nggak diangkat ke surga ya, masih diangkat dong tuh. Diangkat. Yang diangkat di surga Yesus, Pak. Beda, bukan. Tapi aku yakin di dunia ini bukan cuma aku. Yang Lex juga pasti punya. Dan orang-orang lain tuh pasti ada rasa yang non-muslim kayak gitu ya. Kalau dari sama kayak Dr. Richard, kalau gue lebih sebel orang tuh jualan itu, pakai agama tuh jualan. Itu sebel banget. Menjadikan agama sebagai jualan. Jualan. Kami ini kan kalau pengen belajar ya. Ini kan bukan cuma agamanya yang menarik untuk kami pelajarin. Tapi juga kayak ada kesakitan. Nah, pertanyaannya itu, kayak gimana cara kami menghilangkan kesakitan ini supaya kami bisa belajar 30 hari ini lebih kusyuk lagi? Nah, kita belajar bareng lah sama netizen, karena kan ini bakal nemenin mereka ngabuburit nih. Iya, berarti ini tidak berkaitan dengan kesakitan terhadap agama aja ya, tapi terhadap segala sesuatu yang lain ya. Nah, aku mau kasih tahu dulu, menurutku ya, sakit itu adalah pertama karena aku masih berharap pada orang. Itu udah pasti berarti Pak Dokter ekspektasi kan ya. Kalau lu nggak punya ekspektasi, lu nggak punya rasa sakit kan? Iya. Ya nggak sih? Berarti kan kalau ekspektasinya di setting ekspektasi orang bakal mengecewakan aja, jadi lebih enak gak tuh? Malah jadi positif. Kalau dia nggak mengecewakan, oh bagus. Dia kayaknya benci sama gue nih. Ternyata dia nggak benci sama aku. Oh bagus. Malah jadi positif kan? Berarti settingannya terendahin Pak Dokter. Oh, tapi kan nggak bisa. Kita kan ngukur orang dari baju. Betul. Kita tuh ngukur orang dari baju. Benar, dari kulit memang. Betul. Makanya kalau aku bilang, itulah kenapa beragama itu justru membuat kita tuh detach daripada diri kita sendiri. Jadi jangan orang lain, diri kita sendiri kita detach. Iya, kan kayak gini. Gue mandang Ustadz Felix Xiao. Gue panggil aja Ustadz. Kok Ustadz Felix Xiao gitu. Artinya kan aku memandang dia pemuka agama kan. Kalau keluar dari sini dia, ayo kita ke Alexis. Mati gue, mana dia orang? Kita kan mandang yang Lex kayak gini kan. Keren, tatoan. Tiba-tiba dia sholat. Yuk kita sholat dulu ya. Kaget, kebalik ya. Kita kan menilai orang kan dari bajunya kan. Ya kalau lu kayak gitu mau celakain gue, terus gue diangkat gitu, terus nyanyi cicak, hap, langsung ditangkap. Gue kayak nggak sakit hati ya. Memang lu kan kayak gitu punya kan. Jadi gue pernah ada kejadian menarik nih waktu itu. Kita pernah lagi meeting. Ini paling kocak karena gue kan pakai logika dasar gitu kan. Pas lagi meeting maghrib, gue ngingetin,
break dulu, sholat. Ada satu yang tersentuh gitu. Gila. Sumpah, dia tersentuh. Anjing yang ngingetin sholat ya, Lex bangsat gitu. Tersentuh dia gitu. Gak terima deh. Ya padahal itu kan berdasarkan etika, moral, logika. Itu cuma ini maghrib, sholat. Jadi sesimpel itu, jadi makanya gue bilang gue pengen tahu lebih dalam nih. Kok ada orang bisa sesensitif itu dan dia langsung menilai gue, wah ini orang baik aja pasti gitu. Padahal gue expect ya. Padahal niatnya bukan untuk manggung, nggak ada, cuman memang secara logik ini maghrib nih. Karena gue punya teman banyak yang muslim dan gue punya kuasa di situ, gue break meetingnya, dia pada sholat gitu. Kelar itu baper dia. Bapernya positif ya dalam artian. Itu Lex yang gue bilang, Indonesia tuh saking parahnya orang dengan agama, bahkan orang yang baca Quran sama sholat aja dibilang agamis. Jadi saking parahnya loh. Jadi saking parahnya bos-bos di luar sana yang nggak pernah ngingetin orang sholat, tiba-tiba lu ngomong sholat. Dia kaget gitu lu jadi agamis, Lex. Wah gila nih orang respect buat gue langsung sama lu. Betul. Nah makanya kalau lanjutannya tadi ya, pertama kan kita bilang bahwa itu ekspektasi kita pada orang lain ya. Yang kedua kita punya ekspektasi terhadap diri kita sendiri. Karena orang yang tersinggung itu pasti adalah orang yang punya merasa dirinya di satu posisi dan dia tidak diposisikan di posisi itu. Berarti ada dua masalah kan ya. Satu kita punya ekspektasi pada orang lain, dua kita punya ekspektasi pada diri kita sendiri. Kalau dua-duanya itu bisa dikondisikan, minimal itu akan berkurang. Aku nggak bilang hilang. Karena terus tetap ada potensi kecewa intinya. Aku sangat sakit hati pada banyak orang. Pak Ustadz sendiri juga sakit hati dengan banyak orang. Loh, aku cerita di mana-mana. Dengan siapa sakit hati ya? Sama kakakku. Oke, dengan kakak. Gak jauh tuh ya langsung. Sampai aku masuk Islam, aku kan nggak maafin kakakku. Kapan aku maafin kakakku? Ketika dia syahadat. Itu baru aku ditampar. Ketika dia syahadat, aku ditampar apa? Lik, seolah-olah kamu merasa you are playing God. Kamu tuh selama ini acting kayak Tuhan, tau nggak? Karena kamu merasa bahwa kamu tuh yang ngasih hidayah ke orang. Kamu merasa bahwa kamu boleh untuk maafin atau nggak maafin orang. Aku acting kayak Tuhan. Di saat itu aku sadar, ternyata aku bukan siapa-siapa. Orang aku harapin masuk Islam, bapakku belum masuk Islam, kakakku malah masuk Islam. Berarti Pak Ustadz marah gitu ketika itu belum terjadi gitu? Situasionalnya marah gitu? Atau ketika dia belum masuk Islam, aku nggak maafin dia. Bahkan nomor dia nggak aku catat. Makanya tiba-tiba ada yang bilang ini, Lik, ini hadisnya apa? Aku bilang, siapa nih orang? Gitu kan ya, tiba-tiba lik. Ternyata aku lihat, oh ternyata kakak aku. Karena aku nggak nyatet nomornya. Karena ya trauma masa lalu kan. Dokter misalnya baru berapa tahun, misalnya kejadian sama orang itu. Aku bertahun-tahun kan digebukin, dipukulin segala macam. Artinya ketika aku merasa sakit hati, iya aku nggak bisa menghapuskan itu. Tapi setidaknya dengan belajar detach dengan orang dan detach dengan diri sendiri, kita bisa jadi. Jadi pendewasaan tuh ya? Pendewasaan gitu. Nih, menarik nih agama Islam ini. 30 hari kita belajar. Seru nih belajar bareng nih. Masih banyak tema-tema ya. Wah, ini episode 1 aja kita udah 53 menit. Oke. Udah 53 menit. Harus kita closing. Siap. Kalau nggak bisa 2 jam ini. Kita mau mulai, pokoknya setiap hari kita jalan ya. Ini bersama Ustadz Denis Xiao lagi. Denis Xiao anakku ya. Jadi kita 3 hari kita bersama dengan Ustadz Felix Xiao. 1 hari kita bersama dengan Ustadz Denis Lim. Dan itu acaranya seru banget ya. Dan bagi kalian semua yang pengen mendukung acara ini gampang banget. Silakan kalian kirim ya chat ya atau komen ya. Bagi kalian enggak chat, kalau brand-brand maksudnya boleh chat kayak gitu, punya ikut ya. Tadi misalnya udah kita sebut tadi ya. Soalnya kenapa kok gercer duit banget sih Pak Dokter? Dakwah itu butuh duit nggak sih? Itu nanti kita akan jelasin tentang hubungan duit, kapan duit itu menjadi sesuatu yang bagus, kapan duit itu menjadi karena sesuatu yang jelek. Menarik dari Islam juga kemarin kita ngobrol tipis karena di Islam tuh harus kaya. Nih wajib tar kita bahas. Ustadz Solmed juga ngomong kayak gitu. Harus kaya. Itu nanti kita bahas ya. Karena aku nggak setuju. Nah, makanya. Jadi kenapa Pak Dokter tuh pengen ada brand karena acara ini? Satu aku butuh sponsor sih. Satu kan ini kan salah satu bentuk support kita ya. Dan aku sudah bilang dengan mereka bertiga ya, sama Ustadz Denis Lim juga, aku sudah sepakat bahwa ini nirlaba semuanya. Betul. Jadi semua AdSense, semua apapun program ini dapat sponsor apapun, kita akan bagikan balik ke masyarakat ya. Jadi aku membutuhkan kayak semangat kalian sebanyak-banyaknya. Kalau nggak bisa semangat, gak apa-apa, like aja cukup deh. Komen aja cukup. Kalau menurutku gini, Dr. Richard itu sedang berusaha menjadi makelar. Oke. Kan, makelar kebaikan. Dia memanfaatkan dirinya untuk agar orang lain chip in untuk dia bisa bantu lebih banyak orang. Nah, maka makelar tuh enaknya apa? Semakin banyak yang masuk, dia semakin banyak yang gue udah pahala, bro. Mantap. Nabi kan gue bilang. Nih seru ya. Thank you semuanya. Kita closing dulu episode ini, episode pertama, jadi pemanasan dulu. Episode keduanya serem loh.
Bahasannya. Apa episode kedua ini bahas apa besok? Ateis, kafir, dan apa ya? Ateis dan kafir ya? Gila, serem banget. Episode kedua ya, kita sudah di-ban langsung. Itu bagus. Episode kedua langsung ateis dan kafir.